Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa diberi kesehatan. Nah, minggu kemarin kan habis PTS. Nah, semoga diberikan hasil yang memuaskan. Nah, untuk itu hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai sistem persamaan linear 3 variabel metode determinan. Ini adalah metode yang terakhir akan kita pelajari pada materi SPLTV. Karena kita sudah mempelajari 3 metode sebelumnya, yaitu ada metode substitusi, metode eliminasi, dan metode gabungan. Dan sekarang metode terakhir yang kita pelajari adalah metode determinan. Nah, sebelum kita memulai tentang materi metode determinan, ada beberapa hal yang harus kita pelajari terlebih dahulu, yaitu ada pengenalan matriks, determinan, dan aturan Cramer. Jadi nanti kita akan belajar sedikit mengenai matriks, juga determinan, dan aturan Cramer. Kemudian kita masuk ke metode determinan, kemudian kita masuk ke penyelesaian SPLTV menggunakan metode determinan, dan yang terakhir adalah penyelesaian masalah kontekstual dengan metode determinan. Yang pertama, sebelum kita mulai ke metode determinan, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu matriks, kemudian apa itu determinan, dan juga aturan Cramer. Nah, matriks itu adalah kumpulan bilangan atau unsur yang disusun menurut baris dan kolom tertentu. Nah, bilangan-bilangan yang disusun tersebut dinamakan elemen-elemen. Jadi, matriks itu tersusun dari bilangan yang dinamakan dengan elemen. Bilangan tersebut disusun berdasarkan baris dan juga kolom. Nama sebuah matriks biasanya dinyatakan dengan huruf kapital atau biasa disebut dengan ordo. Yang dimaksud dengan ordo atau ukuran matriks adalah banyaknya baris X, banyak kolom dalam sebuah matriks. Jadi, ini adalah contoh dari matriks. Matriks namanya matriks A. Nah, biasanya dalam matriks itu simbol dalam menyimbolkan suatu matriks itu adalah dengan menggunakan kurung siku. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu, 1, 4, 1, 1, 3, 5, 4, 3, kemudian 6, 2, 1, 7 itu merupakan unsur atau elemen-elemen pada matriks A. Elemen yang terkandung dalam matriks A. Nah, yang dimaksud dengan baris kolom itu mana? Baris itu adalah ini. Nah, ini adalah baris. Jadi baris pertama, kemudian baris kedua, dan baris ketiga. Sedangkan kolom berarti kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, dan kolom keempat. Di mana ordo atau ukuran matriks itu adalah banyaknya baris dikali banyaknya kolom. Berarti matriks A ini mempunyai ukuran yaitu 3 dikalikan 4, yaitu dia mempunyai 3 baris dan 4 kolom. Berarti matriksnya ukurannya 3 dikali 4. Nah, kalau 3 kali 3 berarti I-nya hilang, berarti hanya memuat 3 baris dan juga 3 kolom. Nah, itu adalah pengenalan matriks. Matriks itu sendiri nanti akan kalian lebih pelajari dalam lagi di materi kelas 11. Kemudian setelah itu kita masuk ke determinan. Apa sih determinan? Nah, determinan itu adalah nilai yang dapat dihitung dari unsur-unsur suatu matriks persegi. Nah, matriks tadi itu tuh ada banyak, ada matriks persegi, kemudian ada matriks segitiga, dan masih banyak lagi. Nah, salah satunya macam-macam matriks itu adalah matriks persegi. Nah, matriks persegi itu apa? Matriks persegi itu adalah matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Sehingga kalau kita gambarkan bentuk matriksnya akan membentuk bangun layaknya persegi. Jadi, determinan itu hanya dapat dihitung itu pada matriks persegi, yaitu matriks yang berukuran sama. Yaitu misalkan matriks 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, dan seterusnya. Jadi untuk matriks yang 1 kali 2 atau yang tidak mempunyai baris dan kolom yang sama, tidak bisa dicari determinannya. Nah, dalam SPLTV itu kan ada, misalkan ini ya, misalkan kita akan mencari determinan dari suatu persamaan linear 3 variabel. Nah, dalam memodelkan, itu terlebih dahulu nanti kita akan memodelkan ini ke dalam bentuk matriks. Nah, ini materi ini tuh sebenarnya mudah, jadi nanti kalian bisa untuk melakukan. Nah, jadi langkahnya nanti setelah kita bentuk matriksnya, nanti kita akan lebih memahaminya saat kita akan menyelesaikan suatu soal ya. Nah, di sini itu kalian lihat A, B, C, D, E, F, G, H, I itu merupakan koefisien dalam persamaan linear 3 variabel dalam SPLTV ini. Nah, dalam menyusun unsurnya, unsur dari suatu matriks, kalian mengambil koefisiennya dan itu urut.
Berarti kolom pertama itu persamaan linear yang pertama. Baris pertama itu persamaan linear yang pertama. Baris kedua berarti persamaan linear yang kedua, dan baris ketiga persamaan linear yang ketiga. Koefisiennya kalian letakkan di sini secara berurutan. Nah, setelah itu yang merah ini adalah suatu tambahan. Jadi determinan itu jadi menambahkan 2 buah kolom lagi, yang mana kolomnya itu sama dengan kolom yang awal, yaitu kolom 1 dan kolom 2. Kalian tinggal letakkan di sini. Nah, setelah itu kita cari determinannya. Nah, lambang suatu determinan itu adalah seperti tanda mutlak ya. Jadi garis tegak 2 ini. Nah, ini adalah lambang dari determinan. Sehingga determinan A itu dapat dicari dengan, yaitu yang biru atau diagonal, namanya adalah diagonal matriks. Diagonal yang dia miring ke kiri, ya, yang biru ini ditambahkan semua, dikalikan, berarti A dikalikan E dikalikan I ditambah dengan B dikalikan F dikalikan G ditambah dengan C dikalikan D dikalikan H. Nah, kemudian dikurangkan dengan yang diagonal lainnya, yaitu diagonal yang miring ke kanan. Berarti dikurangkan C, E, kemudian dikurangkan A, dikurangkan C, E, G, dikurangkan A dikali F dikali H, dan dikurangkan B dikalikan D dikalikan I. Nah, itu adalah cara mencari determinan. Jadi, suatu nilai yang dihitung dari unsur-unsur dalam suatu matriks persegi. Jadi, syaratnya harus memiliki ukuran atau ordo yang sama. Misalkan ordo 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk aturan Cramer. Dalam menyelesaikan SPLTV, itu memerlukan suatu metode. Nah, metodenya tadi adalah salah dengan metode determinan yang akan nanti kita pelajari. Nah, metode determinan ini nanti adalah memakai aturan Cramer atau Cramer's Rule, di mana merupakan formula yang dipakai untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan menggunakan determinan dari matriks yang terbentuk dari koefisien dan konstanta masing-masing persamaan di sistem tersebut. Kalau tadi kita punya persamaan, nah misalkan ada 2 buah aturan Cramer yang yaitu ada untuk SPLDV atau sistem persamaan linear 2 variabel. Sebenarnya yang SPLDV kemarin itu kalian bisa menyelesaikan selain dengan metode grafik, eliminasi, kemudian metode substitusi dan gabungan. Di SPLDV juga bisa digunakan aturan Cramer. Nah, caranya yaitu kita menentukan determinan matriks D-nya dulu. Determinan matriks dari sistem persamaan linear yang kita punya. Kemudian kita mencari determinan dari matriks dari DX atau entry dari kolom yang akan menjadi konstanta. Nah, misalkan kita punya D-nya ini, ya kan? Nah, berarti untuk mencari DX, ya, DX, kalau variabelnya X berarti DX, kalau Y berarti DY. Nah, kita mencari DX dulu. Nah, untuk mencari DX itu sama dengan, jadi konstanta, ini kan konstanta, ini kan koefisien, ini adalah variabel. Jadi, pada kolom pertama itu diganti, kan kalau di D kan ini koefisien sistem persamaan linearnya. Nah, kalau di DX itu koefisien untuk yang X itu diganti dengan konstanta, jadi diganti dengan C1, C2. Nah, yang kolom keduanya sama kayak di D. Nah, di Y berarti kebalikannya, berarti yang diganti dengan konstanta yang Y, yang koefisiennya Y. Berarti A12, A22 diganti dengan C1, C2 sehingga menjadi seperti ini. Kita cari determinannya. Nah, cara mencari determinan tadi kan apa? Diagonal yang miring ke kiri dikurangi diagonal yang miring ke kanan. Berarti kalau untuk SPLDV itu berarti determinannya adalah A11 dikali A22 dikurangi A12 dikurangi A21. Nah, kalau untuk yang DX berarti C1 dikali A22 dikurangi A12 dikalikan C2. Berarti dan D juga sama. Nah, setelah kalian punya nilai determinan D, determinan X, kemudian determinan Y, selanjutnya adalah kita baru mencari nilai X dan Y. Nah, nilai ini nanti yang kita akan cari di SPLDV dengan membagi DX dibagi dengan D. Jadi nilai dari determinan X dibagi dengan determinan D. Begitu juga dengan yang Y, berarti determinan DY dibagi dengan D. Nah, itu SPLDV. Nah, yang nanti akan kita pelajari adalah aturan untuk SPLTV. Kita punya 3 sistem persamaan linear 3 variabel dengan A11X, A21, A31. Kita punya 3 persamaan seperti ini. Nah, untuk mencari matriks koefisien, jadi kita terlebih dahulu menentukan matriksnya. Nah, matriksnya itu dari apa tadi? Yaitu unsur-unsur dari koefisien variabel. Berarti A11 berarti tadi
untuk yang baris pertama itu berarti persamaan 1. Berarti kita masukkan A11, A12, A13. Kemudian yang baris kedua A21, A22, dan juga A23 dan seterusnya. Sama kayak yang SPADV tadi. Berarti DX itu berarti koefisien X itu diganti dengan konstanta. Nah, jadi diganti dengan konstantanya. DY berarti yang koefisien yang Y. Koefisien Y diganti dengan apa? Diganti dengan konstantanya. C1, C2, C3. Begitu juga yang DZ. DZ berarti yang Z itu diganti dengan konstanta. C1, C2, C3. Nah, untuk ininya sama dengan D. Jadi untuk ini hanya ininya sama, tapi untuk yang DX itu berarti harus mengganti koefisien X yang semula A11, A21, A31 diganti dengan konstantanya C1, C2, C3 dan begitu juga seterusnya. Setelah kalian mencari determinannya dari 4 unsur ini D, DX, DY dan DZ, baru nanti kita akan ketemukan nilai YX, Y dan juga nilai Z. Nilai X dengan membagi DX dibagi dengan D. Nilai Y berarti DY dibagi dengan D dan nilai Z, DZ dibagi dengan Z. Nah, kalau kalian masih bingung, yuk kita masuk ke metode determinan. Nah, tadi hanya sebagai pengantar untuk kita menyelesaikan SPLTP dengan metode determinan. Jadi terlebih dahulu kita tahu apa itu matriks, apa itu determinan, apa itu aturan Cramer. Oke, metode determinan juga disebut dengan metode Cramer. Karena tadi kan sudah dijelaskan bahwa dia memakai aturan Cramer. Determinan tadi adalah suatu bilangan yang berkaitan dengan matriks bujur sangkar atau yang mempunyai ordo yang sama, ukuran yang sama. Determinan dapat pula digunakan untuk mencari penyelesaian sistem persamaan linear baik 2 variabel maupun 3 variabel. Tadi pakai aturan Cramer ya yang tadi. Nah, langkah penyelesaiannya bagaimana? Yang pertama, itu adalah ubahlah sistem persamaan linear 3 variabel ke dalam bentuk matriks. Nah, tadi ya, kita punya ini ya, punya 3 persamaan dengan 3 buah variabel. Kita akan ubah menjadi bentuk matriks di mana A dikalikan X sama dengan B. Di mana matriks A itu adalah matriks koefisien dari persamaan yang kita punya. Berarti untuk baris pertama atau persamaan pertama, kita masukkan koefisiennya A1, B1, C1. Kita masukkan A1, B1, C1. Berarti persamaan kedua kita masukkan koefisien variabelnya A2, B2, C2. A2, B2, C2. Begitu juga dengan persamaan ketiga. Kita masukkan ke matriks baris ketiga. Nah, kita punya matriks ukuran berapa ini? Oh, ukurannya sama. Punya 3 baris dan 3 kolom. Berarti benar dia matriks persegi. Sehingga kita bisa cari determinannya. Oke, sekarang untuk X. X itu isinya apa? Matriks X itu isinya adalah variabel-variabelnya. Variabelnya ada apa aja? Ada 3 kan? Berarti ada variabel X, variabel Y, dan variabel Z. B-nya itu apa? B-nya itu adalah konstanta atau nilai kanan. Nah, ini nilai kanannya atau konstantanya. Itu ada D1, D2, dan D3. Nah, sehingga kita rubah ini ke dalam bentuk ini. Berarti kita dapatkan matriks A ini dikalikan X, matriks X sama dengan matriks B. Nah, kalian sudah paham mengenai mengubah sistem persamaan linear ini atau persamaan linear 3 variabel ke dalam matriks. Nah, setelah kalian peroleh ini, baru kalian bisa menentukan nilai determinan matriks A, kemudian determinan X, determinan Y, dan determinan Z. Dengan menggunakan rumus yang tadi sudah ada di awal tadi. Nah, pertama kita mencari determinan D dulu. Dari yang kita peroleh dari matriks A. Nah, matriks A tadi kan kita punya A1, A2, kemudian A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Kemudian kita buat determinan. Nah, kalau matriks itu adalah lambangnya kurung siku, diperhatikan ini, matriks itu lambangnya kurung siku. Tapi kalau determinan itu seperti tegak gini, jadi seperti mutlak. Nah, jadi perhatikan ya, penulisan, ini penulisan suatu lambang dalam matematika. Jadi harus bisa. Nah, determinan matriks A akan kita cari. Kita lebih tuliskan dulu ya A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3. Nah, ini berarti kita perlu, kalau mencari determinan, kita perlu 2 buah tambahan kolom lagi, yang mana sama dengan 2 buah kolom yang ada di awal. Nah, setelah itu kita kalikan. Caranya gimana? Kita kalikan diagonal yang miring ke kanan, miring ke kiri, yang merah. Berarti
A1 B2 C3 dikalikan ditambah dengan B1 dikalikan C2 dikalikan C3 A3 ditambah dengan C1 dikalikan A2 dikalikan B3 dikurangi dengan ini ya A3 B2 C1 atau C1 B2 A3 dikurangi lagi. Kalau ini minnya di kurungnya dilepas itu kan jadi ininya min, ininya juga min. Nah, ini kalau lebih enaknya itu nanti akan kita sederhanakan seperti yang tadi. Nah, ini lebih enak untuk mengoperasikannya. Jadi, ini kita jumlahkan semua perkaliannya, kemudian dikurangkan dengan jumlah perkalian dari yang diagonal yang biru ini. Nah, sampai sini. Oke, kalau masih bingung nanti kita akan kembali ke contoh soal. Nah, setelah kita cari determinan D-nya, kemudian kita cari determinan X-nya. Tadi, untuk mencari determinan X-nya, matriks yang D ini kan koefisiennya X ya, A1, A2, A3 itu kan koefisiennya dari X, ya kan? Nah, untuk mencari matriks DX itu, koefisien X itu diganti dengan nilai kanan atau konstanta. Jadi A1, A2, A3 diganti dengan konstantanya. Konstanta pada persamaan tadi atau B-nya D1, D2, D3. Nah, kita gantikan di koefisien X karena kita cari DX. Nah, sampai sini paham? Tetap nanti kita cari dengan menambahkan atau menjumlahkan diagonal yang miring ke kiri. Berarti miring ke sana ya, miring ke kiri. Yaitu diagonal D1 B2 C3 ditambah B1 C2 D3 ditambah C1 D2 B3. Kemudian dikurangi sama jumlah perkalian dari diagonal ke kanan. Berarti C1 B2 D3 dikalikan ditambah dengan D1 C2 B3 dan ditambah dengan B1 D2 C3. Jadi diagonal ini, perkalian diagonal ini ya dikurangi dengan perkalian diagonal yang ke sana. Nah, seperti ini rumusnya. Begitu juga dengan DY. Berarti DY apa? Berarti yang diganti adalah yang koefisien Y diganti dengan nilai kanan. Nah, ininya sama berarti ini. Nah, sama nanti perhitungannya. Diagonal yang ini dikurangkan dengan penjumlahan dari diagonal yang ini. Oke. Kemudian yang Z berarti yang koefisien Z kita ganti dengan nilai kanan. Oke. Nah, sampai sini. Berarti langkah selanjutnya adalah kita menentukan nih nilai X dan Y dan Z dari persamaan tadi. Ya, karena kita sudah punya nilai D, sudah punya nilai X, sudah punya nilai Y, sudah punya nilai Z. Berarti kita tinggal mencari nilai yang akan kita cari X, Y, dan Z-nya dengan X sama dengan membagi DX dengan D. Y, DY dengan D, dan Z, DZ dengan D. Jadi membagi antara DX per D, kemudian DY per D, sama DZ per D. Nah, setelah itu baru HP-nya kita tahu. HP penyelesaian SPLTV kita tahu X, Y, Z. Kita masukkan dari nilai yang sudah kita peroleh. Oke, nah untuk lebih jelasnya kita akan beralih ke soal atau ke penyelesaian SPLTV dengan metode determinan. Nah, misalkan kita punya soal seperti ini. 2x plus y plus z sama dengan 12, kemudian x plus 2y min z sama dengan 3, 3x min y plus z sama dengan 11. Kita punya 3 buah persamaan dan 3 buah variabel. Kemudian kita akan menyelesaikan dengan menggunakan metode determinan. Sehingga langkah pertama yaitu mengubah SPLTV ke dalam bentuk matriks, ya. Dimana tadi bentuknya adalah AX dikalikan B. Jadi A dikalikan X sama dengan B. Nah, matriks A itu adalah koefisien dari persamaan. Berarti baris pertama kita isi berapa? 2. Kemudian ini koefisien Y 1, koefisien Z 1. Kalian bisa mengisi baris dulu bisa, mengisi kolom dulu bisa. Berarti kalau mengisi baris dulu berarti urut dari baris pertama berarti persamaan pertama. Koefisiennya 2, ini plus 1, ini plus 1. Berarti 2, 1, 1. Begitu juga yang baris kedua berarti 1 plus 2 min 1. 1, 2 min 1. Begitu juga yang ketiga. 3 min 1, 1. Kalian bisa mengisi dari barisnya dulu atau kolomnya juga apa. Berarti kalau dari kolomnya berarti turun 2, 1, 3. Kemudian 1, 2 min 1. 1, negatif 1, 1. Nah, ya kan? Nah, tapi hati-hati kalau dari turun itu biasanya ada variabel yang dia tidak mengandung nilai X, misalkan Y sama Z. Berarti kalau tidak ada mengandung variabel X, berarti nanti koefisiennya berapa?
0. Berarti kalau 0 berarti juga ditulis 0. Oke, sekarang kita kalikan variabelnya adalah dia punya 3 variabel X, Y, dan Z. Sama dengan nilai kanannya atau konstantanya adalah 12, 3, dan 11. Oke, kita sudah punya matriks ini. Kita akan mencari determinan dari nilai D-nya ya. Nah, dari matriks tadi kan kita perhatikan matriks ini saja. 2, 1, 1, 1, 2, min 1, 3, min 1, 1. Oke, kita perhatikan ini. Nah, untuk tadi determinan kan lambangnya adalah tegak seperti mutlak ya. Nah, dari determinan itu kita butuh 2 kolom tambahan, di mana kolomnya itu sama dengan kolom yang awal, 2 awal tadi. Berarti kita menambahkan sama 2, 1, 3, 1, 2, min 1. Nah, caranya tadi apa? Nyari determinannya adalah yaitu perkalian diagonal yang miring ke kiri. Berarti 2 dikalikan 2 dikalikan 1 ditambah 1 dikalikan min 1 dikalikan 3 ditambah dengan 1 dikalikan 1 dikalikan min 1. Dikurangi kurung buka, jangan lupa ya, kurung buka. Kalau kalian mengurangi kurung buka, berarti mengurangi terus ini dijumlah, berarti harus kurung buka sama kurung tutup. Tapi kalau kalian langsung misalkan min 1 dikalikan min 2 min 1 dikalikan 2 dikalikan 3 boleh. Terus nanti min boleh. Itu nggak dikurung. Tapi kalau kalian min terus kurung itu apa? Jadi ininya dijumlah. Nah, ininya dijumlah, itu harus dikurung. Di min terus dikurung. Jadi kalau nggak langsung misalkan ya, ini kan sampai 1 dikali 1 kali min 1, kemudian dikurangkan dengan 1 dikalikan 2 dikalikan 3, dikurangkan lagi 2 dikalikan min 1 dikalikan min 1, nggak usah dipakai kurung. Oke, paham? Nah, setelah itu kita perolehkan, di mana 4 kali 1 kan 4. 1 kali min 1 kali 3 kan min 3. Kemudian 1 kali min 1 kali 1 kali 1 kali min 1 kan min 1. Dikurangi. Ini kan 6. Ini 2. Terus ini 1. Berarti ada berapa ini? 1 dikurangi 1 berapa? 0. 0 dikurangi 6 tambah 2 tambah 1, 9. 0 kurangi 9 berarti negatif 9. Berarti nilai determinan itu adalah negatif 9. Berarti kita cari dx-nya sekarang. Dx-nya sama tadi, tapi ininya ya, X-nya itu diganti dengan nilai kanan. Jadi 2, 1, 3 itu diganti dengan nilai kanannya tadi berapa? 12, 3, 11. Jadi 2, 1, 3-nya itu diganti dengan 12, 3, 11. Nah, begitu juga dengan kolom tambahannya. Juga sama. Nah, kolom tambahannya itu menurut dengan kolomnya ini ya. Jadi kalau ininya berubah ya ininya sama. Sama kayak ini. Nah, setelah itu sama kayak tadi, yaitu perkalian diagonal ini, penjumlahan, dijumlahkan semua. Jadi dikalikan 12 kali 2 kali 1, ditambah 1 kali min 1 kali 11, ditambah 1 kali 3 kali min 1. Kemudian dikurangkan penjumlahan dari ini, 11 kali 2 kali 1, negatif 1 negatif 12, 1 kali 3 kali 11. Nah, setelah itu kalian jumlahkan, terus kurangkan. Nah, hasilnya adalah negatif 27. Jadi hati-hati, jadi kalau kalian itu ini dijumlahkan, ya, terus dikurangi, terus dikurung. Tetapi kalau langsung ini dikurangi ini, kemudian dikurangi ini, nggak usah pakai kurung. Ya, seperti itu. Kayak tadi yang di awal. Nanti baca lagi yang di awal. Nah, sekarang DY. Nah, DY ini sendiri itu berarti kalau yang X tadi kita mengganti ini dengan nilai kanan atau konstanta, berarti yang di DY berarti yang diganti yang koefisien Y, yaitu yang di tengah. Kita ganti dengan 12, 3, 11. Tadi kan nilainya berapa? 1, 2, min 1 ya. Nah, kita ganti dengan 12, 3, 11. Nah, ini juga sama. Kemudian kita cari determinannya dengan mengalihkan yang diagonal ini, dijumlahkan, kemudian dikurangi dari jumlah yang diagonal yang miring ke kanan. Oke, sampai sini ketemu nanti negatif 18. Berarti DZ berarti yang diganti yang koefisien Z. Sehingga nanti ketemunya negatif 36. Nah, kita sudah punya 4 ya. Punya D, ketemu D negatif 9, DX negatif 27, DY negatif 18, dan DZ negatif 36. Sekarang akan kita cari nilai X, Y, dan Z. Dengan yang mana nanti nilai X itu sama dengan DX dibagi dengan D. DX tadi kita peroleh negatif 27, dibagi dengan D negatif 9, hasilnya 3. Kemudian yang Y berarti negatif 18 dibagi negatif 9, itu sama dengan 2. Dan berarti Z berarti DZ negatif 36 dibagi dengan D tadi kan negatif 9, berarti adalah hasilnya 4. Sehingga kita sudah peroleh penyelesaiannya, yaitu ada 3,2,4. Nah, sampai sini
kalian bisa baca lagi di modulnya tentang soal yang satunya lagi, itu juga sama. Jadi langkahnya yang pertama adalah langkah besarnya kalian itu harus membuat matriksnya dengan memasukkan atau memasukkan tadi koefisien dari variabel. Nah, setelah itu kalian cari determinannya. Yang pertama determinan D, yaitu dengan tadi dari matriksnya tadi kalian cari diagonalnya. Cari determinannya dengan mengalihkan diagonalnya dan menjumlahkan kemudian mengurangkan. Dx berarti kalian harus sama dengan D, cuman yang koefisien dari X matriks yang baris kolom pertama itu kalian ganti dengan nilai kanan. Berarti DY yang baris kolom kedua atau matriks yang tengah. Kemudian yang DZ itu yang kolom ketiga kalian ganti dengan nilai kanan. Nah, kalian sudah peroleh nilai D, Dx, Dy, dan Dz, baru kalian perlu nanti nilai X, Y, dan juga nilai Z. Nah, sampai sini, untuk penyelesaian kontekstualnya, kalian bisa baca di modulnya. Sebenarnya, untuk konseptual itu penyelesaiannya sama, yaitu kalian harus mencari model matematikanya terlebih dahulu. Nah, setelah kalian cari model matematikanya, baru kalian menyelesaikan dengan menggunakan SPLTP, dengan menggunakan metode determinan. Nah, untuk memodelkan, saya kira Ibu kira kalian sudah paham dan mengerti, sehingga untuk itu bisa nanti kalian lihat di modulnya. Dan terima kasih, sekian pembelajaran hari ini. Untuk tugasnya itu kalian mengerjakan itu di modul di halaman terakhir yang ada tulisan tugas metode determinan. Ibu harap itu nanti kalian tertib mengumpulkan sampai jam 8 malam, karena minggu depannya kalian harus sudah mulai ulangan harian. Jadi Ibu harap tugas-tugas segera terkumpul. Bagi yang belum mengumpulkan tugas seperti tugas-tugas kemarin seperti metode substitusi, eliminasi, dan juga kuis di Google Form metode gabungan, segera mengisi dan segera mengumpulkan, karena nanti akan diakumulasi dengan nilai ulangan kalian. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Apabila yang mau akan ditanyakan, bisa lewat WhatsApp group atau bisa bertanya langsung dengan Ibu di WA. Kemudian kalau ada memang materi-materi atau hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan. Kemudian untuk pembelajaran hari ini, terima kasih telah berpartisipasi, dan juga terima kasih telah mengikuti pembelajaran dari awal Ibu mulai mengajar. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan itu bermanfaat bagi kalian, dan juga selamat belajar, selamat mengejar mimpi kalian, dan semoga pandemi ini segera berakhir sehingga suatu hari kalian dapat berkumpul dengan teman-teman yang mungkin kalian belum pernah bertemu sebelumnya. Dan tetap semangat, jaga kesehatan, dan terima kasih. Dan maaf jika selama ini Ibu banyak kesalahan, baik itu tutur kata ataupun mungkin pembelajaran yang yang selalu monoton. Ibu mohon maaf. Nah, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.